Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apapaik Amrullah dengan NPM 251000356 kelas I. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Materi ini penting karena Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa etika adalah pedoman tentang baik atau buruknya suatu tindakan. Etika mengatur bagaimana kita bersikap terhadap sesama, terhadap lingkungan, dan terhadap negara. Nah, ketika Pancasila dijadikan sebagai sistem etika, artinya nilai-nilai yang ada pada 5 sila dijadikan acuan moral dalam setiap tindakan masyarakat Indonesia. Jadi, Pancasila bukan hanya ideologi, tetapi juga sumber nilai yang mengarahkan perilaku kita setiap hari. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman moral. Pancasila mengandung nilai luhur yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan sesuai atau tidak dengan karakter bangsa. Nilai-nilai ini meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Kelima nilai ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Lalu kedua, etika pada setiap sila Pancasila. Sila pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks etika, sila pertama mengajarkan kita untuk selalu menjunjung tinggi moral spiritual. Kita diajarkan untuk menghormati perbedaan agama, tidak memaksakan keyakinan, dan hidup rukun antar umat beragama. Contoh penerapannya adalah tidak menyebarkan kebencian atau diskriminasi karena perbedaan keyakinan. Pada sila kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Etika kemanusiaan mencangkup sikap saling menghargai, saling menolong, dan menjauhi kekerasan. Misalnya, tidak melakukan bullying, lalu menghormati hak orang lain, dan bersikap sopan terhadap siapapun. Lalu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Etika dari sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Kita harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Seperti contohnya adalah tidak menyebarkan hoaks atau provokasi yang dapat memecah belah masyarakat, serta menghargai budaya maupun suku yang berbeda. Lalu pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam hal etika politik dan sosial, sila ini mengajarkan kita untuk mengutamakan musyawarah, menghargai pendapat orang lain, serta tidak memaksakan kehendak. Penerapannya terlihat dalam kebiasaan berdiskusi secara sopan maupun mendengarkan serta menerima keputusan bersama dengan lapang dada. Lalu ada sila kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Keadilan tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga kesempatan, perlakuan, dan hak. Contohnya adalah berlaku jujur dalam pekerjaan, tidak merugikan orang lain, serta membantu mereka yang membutuhkan sesuai kemampuan. Fungsi etika Pancasila dalam kehidupan Pancasila sebagai sistem etika memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam bersosial media kita diajarkan untuk tidak menyebarkan kebencian. Lalu yang kedua, sebagai dasar dalam pembentukan hukum yang bermoral. Hukum yang baik harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, sebagai arah perilaku warga negara dan pemimpin. Pemimpin yang ideal adalah yang beretika sesuai Pancasila, seperti adil, bijaksana, dan demokratis. Terus yang keempat, sebagai pemersatu bangsa. Pancasila memberikan nilai bersama yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Relevansi etika Pancasila di era modern, di era digital dan globalisasi seperti sekarang, Pancasila sangat relevan ketika menghadapi masalah seperti hoax, cyberbullying, intoleransi, dan korupsi. Pancasila memberikan solusi moralnya. Misalnya sila kedua dan ketiga membantu kita melawan ujaran kebencian. Sila keempat mendorong demokratis yang lebih beretika. Lalu sila kelima memberi arah agar pembangunan ekonomi tetap adil dan tidak timpang. Sekian yang dapat kita simpulkan, bahwa Pancasila sebagai sistem etika memberikan pedoman moral yang sangat penting untuk membentuk karakter bangsa. Jika nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Indonesia dapat menjadi bangsa yang beradab, bersatu, dan berkeadilan. Demikian yang presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.